Gemercik air mulai turun, membasahi semua yang ada di bumi. Meski tak deras, tapi angin berhembus cukup kencang. Meskipun langit tak terlihat mendung. Mereka sudah menghabiskan sepiring nasi dengan telur ceplok, terong goreng, tahu goreng, kemangi, dan juga sambal terasi buatan Bu Agus. Kenyang sekali. Mereka bersyukur karena ada yang menolong di daerah ini. Alhamdulillah, yang mau nambah monggo, ndak usah sungkan doh ya. Anggap saja rumah sendiri, kata Pak Agus dengan ramah. Kami semua berterima kasih Pak. Bapak sudah baik kepada kami, kata Mas Juk mewakili. Loh ya, sesama manusia harus saling tolong menolong. Oh ya, sekarang kan hujan. Nanti ambil kendaraannya nunggu reda ya. Jalanan gunung kalau hujan begini ngeri mas, kata Pak Agus sambil geleng-geleng kepala. Kenapa begitu Pak? Mas Juk keheranan. Desa ini kan berbatasan dengan Gambang. Entah ada apa di Gambang. Yang jelas, kalau hujan begini sering terjadi kecelakaan di jalanan ini. Bapak dengar dari warga lain sih, karena diganggu sama penghuni Gambang. Pak Agus menjelaskan sambil menyalakan rokoknya. Jadi, kalian benar-benar beruntung kalau bisa masuk dan bisa keluar dari Gambang. Kalau belum masuk Gapuro sih, ndak apa-apa mas. Sepertinya setiap yang masuk Gapuro dan menengok Gapuro kemudian, Gapuronya menghilang loh. Ada yang cerita begitu. Itu cerita orang yang selamat. Niatnya kesana mau cari kayu bakar. Kebablasan masuk Gapuro Gambang. Untung saja bisa keluar. Ya, tapi keluarnya nggak lewat situ. Bahkan lewat desa tetangga loh mas. Jauh sekali dari desa ini yang luas. Jelas Pak Agus lagi. Bapak berapa lama tinggal di sini? Tanya Ayu. Sejak 8 tahun yang lalu mbak. Waktu baru menikah sama ibu. Di sini tanah warisan dari orang tua ibu. Jadi kami bangun rumah di sini, kata Pak Agus menjelaskan. Pantas saja jika rumahnya modern, tak sama dengan bangunan model kuno rumah yang lain. Saya turut prihatin sama kejadian yang menimpa Mbak Lala. Sebenarnya ada sesepuh desa yang mungkin saja bisa membantu. Tapi ya itu manut sampean mbak, kata Bu Agus datang sambil membawakan camilan dan teh hangat. Terima kasih banyak Bu, merepotkan, kata Ana. Oh enggak mbak, monggo, kata Bu Agus ramah. Saya bisa dipertemukan dengan sesepuh yang ibu maksud. Mungkin setelah reda Bu, kalau ibu tidak repot, kata Lala berharap. Boleh mbak, sama bapak juga boleh, jawab Bu Agus. Nanti saya saja mbak, sekalian ke rumah Pak Budi ambil kendaraan kalian. Lawang deket loh sama rumah Pak Budi, jawab Pak Agus. Saya terima kasih banyak Pak, Allah yang akan membalas kebaikan Bapak. Bapak sudah menolong kami dan mau mengantarkan saya ke rumah orang yang bisa menolong saya nanti, kata Lala dengan berkaca-kaca. Suasana menjadi haru. Lala sangat bahagia. Dimanapun dia berada, selalu dikelilingi orang baik. Begitupun dengan Andi. Dia sangat bersyukur karena terbebas dari daerah yang menyeramkan itu. Ayu dan Ana senang sekali membantu Lala, karena Ana juga sebenarnya ingin makhluk yang mengikutinya sejak dari rumah Rama segera pergi menjauhi Ana. Mereka berharap sesepuh desa ini bisa membantu mereka. Hujan pun mulai reda berganti dengan rintik-rintik kecil. Mereka segera bersiap menggunakan penutup kepala dari jaket yang mereka kenakan. Sedangkan Pak Agus menggunakan payung milik Tian, ya payung anak bergambar tayo. Sepanjang perjalanan, Ana, Lala dan juga Andi merasa ada yang mengikuti. Bahkan terasa sangat dekat, ada yang memperhatikan. Tapi tak ada siapapun yang ada di sepanjang jalan ini, kecuali mereka semua dan Pak Agus yang berada paling depan memimpin perjalanan. Rumah warga sudah mereka lewati sekitar 500 meter dari posisi mereka saat ini. Mana mungkin ada yang mengawasi? Mereka bertiga kebingungan dan mulai merinding. Lala yang pucat kemudian berlari kecil pindah posisi di belakang Pak Agus. Ana yang menyadari dirinya paling belakang, dia juga lari menggandeng Ayu yang berjalan di antara Lala dan Mas Ju. Sedangkan Andi tetap di belakang dengan Mas Ju sambil menyisap rokok.
Akhirnya mereka tiba di rumah sesepuh itu. Lalu Pak Agus mengetuk pintu rumah Simbah, sesepuh desa. Tok tok tok. Assalamualaikum Mbah. Kulo Agus, kata Pak Agus. Kriat. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri perlahan. Mereka semua tersentak kaget, kecuali Pak Agus yang sudah hafal dengan sambutan ketika bertamu di rumah ini. Seperti ada yang memprogram otomatis saja pintu kayu ini. Waalaikumsalam. Sampean masuk aja Mas, jawab seseorang di sana dengan nada yang berat, namun terdengar berwibawa. Keluarlah Simbah yang dimaksud Pak Agus. Monggo, silakan duduk. Simbah mempersilahkan kami semua duduk di kursi kayu tua. Setelah mereka semua duduk, masih belum ada yang berani memulai pembicaraan. Sementara Simbah mengamati kami satu persatu sambil mengangguk tersenyum. Entah apa maksudnya. Dan Pak Agus yang melihat kami seakan tahu kami sedang gugup. Beliau pun mulai berbicara dengan Simbah. Bah, mereka ini... Belum selesai Pak Agus menjelaskan, Simbah mengangguk dengan tenangnya. Gak apa-apa Mbak, tidak mengganggu sampean lagi. Hanya mengikuti 40 hari saja dari sekarang. Tapi tidak bisa merasuki atau menjahili sampean. Yang diikuti kuntilanak ini yang harus waspada. Meski sampean ini bisa mengusirnya sendiri, tapi makhluk itu terlanjur suka dengan tubuh sampean Mbak. Saya bantu mengusirnya nggih. Tapi Mas yang paling muda ini, jiwanya tersesat, masih tertinggal jauh. Siapa yang membawamu ke gubuk jati Gambang? Sampean kenal apa gak Mas? Simbah berkata, dan semua itu benar. Kecuali Mbah mengatakan sesuatu tentang diri Andi, pantas saja dia terlihat sering melamun. Sebenarnya ada apa Mbah? Tanya Pak Agus serius. Anak laki-laki itu sudah diikat jiwanya untuk dijadikan budak iblis, dan tubuhnya akan dibiarkan mati. Maaf Yole, mereka ingin sampean mati dengan sendirinya dan membusuk di sana. Tapi teman-temanmu menolong tubuhmu, sedangkan ketika sampean keluar dari sana, hanya tubuhmu yang keluar. Sebagian dari jiwamu tertinggal di Gambang. Penjelasan Simbah membuat semua menelan ludah dan bergidik ngeri. Bagaimana menyelamatkan si Andi ini? Sedangkan mereka belum kenal dekat, tapi sudah melibatkan Andi ke dalam masalah ini. Maaf, apa bisa disembuhkan Mbah? Tanya Lala. Terlihat matanya berkaca-kaca. Bisa Mbak, Mas. Itu harus sering sholat dan memohon kepada Gusti Allah. Kalau paling cepat ya sholat tasbih. Insya Allah bisa tertolong dan tidak menjadi semakin linglung. Satu lagi Mbak, kata Simbah sambil menghela nafas panjang. Mereka semua memandangi Simbah dengan wajah serius. Suasana mencekam. Mereka takut jika syaratnya sulit dan Andi tak bisa memenuhinya. Dia tidak boleh pergi keluar kota ini sampai jiwanya benar-benar kembali. Jika tidak, dia mungkin saja bisa menjadi manusia yang tidak lagi waras. Jawab Simbah itu. Semua tertegun. Andi hanya diam, menunduk. Sedari keluar dari Gambang, memang Andi sering menunduk. Padahal waktu masih mencari jalan keluar, dia masih seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Mbah Karim. Kalian boleh kesini kapanpun kalian mau. Ini adalah tasbih untuk wirid. Mbak Ana bisa gunakan ini nggih. Nanti makhluk yang mengikuti Mbak Ana akan menjauh dengan sendirinya. Sedangkan Mbak Lala, makhluk yang mengikutimu sudah tidak bisa lagi merasukimu. Mbak Lala bisa berdoa kepada Allah supaya diberi kesabaran. Jika ada laki-laki bukan murim ingin mendekati sampean, terpaksa mereka akan menjauhi sampean dengan alasan yang tak logis. Ini hanya sementara Mbak. Yang terpenting Mas Andi harus selamat. Mbah Karim akhirnya memperkenalkan diri. Pak Agus memang tak memberitahukan kami sebelum berangkat, dan setelah memberi Ana sebuah tasbih, kami semua pamit untuk undur diri. Hati-hati leh, selama perjalanan pulang, kalian harus membaca sholawat nggih. Jangan berhenti sebelum keluar dari area pegunungan ini, karena makhluk yang mengikuti kalian ini akan menyesatkan kalian dengan cara apapun supaya kalian kembali ke Gambang nantinya. Mbah Karim memperingatkan kami semua,
dengan ramah dan lembut. Kami mengangguk dan salam. Wassalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Monggo Mbak, Mas, kata Mbah Karim sambil menutup pintunya. Kemudian Pak Agus mengantar kami ke rumah Pak Budi mengambil mobil. Lalu kami mengantarkan Pak Agus ke rumahnya dan berpamitan dengan Bu Agus dan juga Tian kecil. Insya Allah kami akan kembali lagi Pak, Bu. Kami sangat berterima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum, ucap Mas Ju, diiringi salam bersamaan dari mereka. Hati-hati yo Mas, sampean ingat pesan Simbah. Waalaikumsalam. Pak Agus melambaikan tangan sambil tersenyum. Kami pun memasuki mobil dan bergegas pulang. Selamat tinggal Gambang. Suasana selepas hujan di area pegunungan membuat jalanan terasa licin. Angin masih berembus dingin. Mas Ju yang menyetir mobil memilih menutup kaca mobil dan menyalakan AC saja. Tak ada canda tawa yang terlontar. Mereka diam pada pemikiran masing-masing. Musik di mobil juga sengaja tak diputar, menambah keheningan saja. Di depan sana jauh 500 meter lagi terlihat seseorang tengah berdiri di pinggir jalan, sedang melambaikan tangannya. Mas Ju dan Andi yang duduk di bagian depan melihat seseorang itu. Sepertinya seseorang itu ingin mencari tumpangan. Di depan ada orang kayak lagi cari tumpangan deh, kata Mas Ju di tengah keheningan. Biarin aja lah Mas, gas aja, jawab Lala dengan entengnya, tanpa kepo seseorang yang dimaksud Mas Ju. Tapi kayaknya ibu-ibu deh. Coba menepi aja kita tanyain, Ana menimpali. Udahlah An, kita harus pulang sekarang. Kamu tidur aja, nih aku merem, jawab Lala santai. Kalau kita nggak tolong, dosa nggak? Tanya Mas Ju. Semua dia menatap Mas Ju. Mas Ju memelankan laju mobilnya seperti orang yang baru belajar mengemudi saja. Tuh, kayaknya beneran kasihan. Kita tanya dulu lah, kata Mas Ju. Dia pun menepikan mobilnya ke arah ibu-ibu yang melambaikan tangan tersebut. Lalu Mas Ju menanyai si ibu, meski dari dalam mobil. Andi yang dekat dengan posisi ibu, hanya dia memainkan ponselnya, tanpa menghiraukan obrolan Mas Ju. Maaf Bu, ada yang bisa dibantu? Tanya Mas Ju. Ibu itu tatapannya kosong. Mas Ju belum curiga sama sekali. Ana yang memperhatikan dari kursi tengah juga cuma diam. Ayu sudah tertidur pulas, sedangkan Lala memejamkan mata. Sebenarnya dia belum tidur. Ibu itu hanya menunjukkan arah dengan telunjuknya, yang mengisyaratkan dia ingin ke arah sebaliknya dari laju mobil yang dikemudikan Mas Ju. Mas Ju pun bingung harus mengantar kembali atau menolak halus. Maaf Bu, saya mau turun ke arah kota. Ibu bisa pindah sebelah kanan saja jika mau mencari tumpangan ke atas. Mas Ju memberi pengertian pada si ibu. Bukannya menyeberang. Justru ibu itu makin melotot ke arah Mas Ju dan menggedor pintu mobil sebelah kiri. Artinya di sisi tempat duduk Andi. Ana ketakutan. Ibu itu diberi pengertian, kenapa malah marah sih? Ngeri banget deh tatapannya, kata Ana dengan gemetar. Lala kemudian bangun dan melihat jika mobil telah menepi dan berhenti juga di samping wanita itu. Udahlah Mas, gas aja buruan. Lala sedikit meninggikan suaranya. Ayu kemudian terbangun. Kata Mbah Karim kan gak boleh berhenti. Coba cek itu manusia apa bukan? Lalu Ana yang duduk di belakang Andi mencoba mengintip lewat kaca belakang. Ternyata dia melayang. Hanya saja kurang lebih 1 senti di atas tanah. Dengan baju panjang yang pasti semua mikir dia manusia. Betul Mas, melayang. Gas Mas, gas buruan. Ana pun panik. Si ibu malah menyeringai dengan tatapan tajam. Saat mobil coba digas, seperti ada yang menahan dari depan. Mereka semua makin panik. Mobil tak bisa dilajukan. Semua berdoa kecuali Andi yang masih sibuk dengan handphonenya. Akhirnya mobil bisa dilajukan. Mas Ju sedikit ngebut dan dia menengok dari spion. Orang tadi tidak ada. Dia menghilang. Hampir aja. Udah Mas, kita langsung pulang. Entar mampir di warung kalau udah sampai kota. Tadi masih belum kenyang makan di rumah Pak Agus, kata Lala sambil nyengir. Iya kali, baru kenal mau ambil 2 centong. Bisa dapat sesuap aja seneng banget, saut Ayu sambil merem. Woi, tidur mah tidur aja kali. Masih denger aja orang bahas makanan.
gerutu Ana dengan tertawa lirih. Perkiraan 2 kilo lagi mereka sampai di gapura perbatasan Kabupaten K sensor L. Mereka semua senang. Sebentar lagi bisa mampir warung, karena sekarang sudah pukul 12.30. 3 jam perjalanan mereka dari Gambang karena laju mobil pelan-pelan. Setelah mereka sampai di gapura, Mas Ju menyalakan klakson dan menambah kecepatan untuk segera mencari warung makan. Setelah Mas Ju mengantar Andi pulang, mereka bergegas ke rumah Ayu mengembalikan mobil Ayu. Sesampai di rumah Ayu, Mas Ju gagal memarkirkan di garasi dengan benar. Sehingga mobilnya lecet, payah. Ayu berunding pada mamahnya. Mama Ayu sedikit marah karena Ayu tidak pulang. Belum lagi temannya membuat mobil lecet. Akhirnya Lala menawarkan diri untuk bertanggung jawab. Dia mau mengabdi di toko baju milik mamanya Ayu tanpa dapat gaji selama 1 bulan. Tentu masih dapat jatah makan dan bonus, hanya saja tidak diberikan gaji pokoknya saja. Lala setuju, karena semua ini terjadi karena Mas Ju membantu Lala. Jadi dia bersedia tanggung jawab. Semua bernafas lega setelah berpamitan dengan Ayu dan mamanya Ayu. Welcome sweet home. Ketika suasana tengah malam terasa hening, semilir angin yang berhembus menusuk kulit, dingin. Terdengar senandung burung hantu bersaut-sautan. Ayam pun juga ikut berkokok dengan lantang. Terdengar pula suara lolongan anjing yang begitu merdu. Apa yang akan kamu lakukan? Sementara itu, malam ini Lala tak jenak tidur. Dia masih mengingat rentetan kejadian yang menimpanya. Apalagi kejadian yang tak bisa dinalar ikut menyeret teman-temannya. Lala belum memejamkan mata. Sesekali dia melihat chat dari handphonenya dengan Rama. Chat teratas tentunya. Ingin rasanya dia menghapus seluruh isi pesan dari Rama, termasuk foto yang ia kirimkan. Tapi Lala tahu, ini belum saatnya. Meski saat ini Lala tahu ini semua pasti ada yang salah, dan dia belum mengetahui di mana kesalahan sesungguhnya. Sejauh ini, Rama belum menghubunginya lagi. Tidak mungkin jika Rama dan pamannya tidak tahu jika Andi sudah lolos dan boneka jerami di tempat itu sudah sengaja dibakar. Lala tak ingin memikirkan itu semua. Dia pun mematikan handphonenya dan tak ingin ada siapapun yang mengganggu. Kemudian dia mencarger handphonenya di atas meja riasnya sebelum tidur. Capek banget. Meski masih jam 8 malam, bodo amat, tidur aja lah. Besok kan aku masuk praktek ke kantor lagi. Setelah beberapa saat, Lala mulai tertidur lelap. Pukul 2 dini hari. Kring, kring. Lala meregangkan tubuhnya. Samar-samar Lala mendengar suara handphonenya berdering. Dering telepon. Kok bisa? Kayaknya tadi HP aku off deh. Kok bisa ada yang nelpon sih? Lala menuju handphonenya di atas almari dan mengambilnya. Dia lihat private number yang menelponnya. Apaan sih, gak jelas deh. Aku copot aja baterainya. Pengen tidur nyenyak aja pakai ditelepon gak jelas jam segini. Lala mulai menggerutu kesal. Lalu dia kembali tidur lagi. 10 menit kemudian handphonenya kembali berdering. Meskipun dia sudah melepas baterainya. Apaan lagi sih? Bukannya tadi udah tak copot baterai HP-nya ya? Kok bisa bunyi dan nyala gitu? Lala melihat HP-nya berdering dan layarnya menyala. Gila nih, masa aku ngelindur? Tuh kan, nyubit pipiin diri aja sakit. Mana mungkin ini mimpi? Lala meraih handphonenya dan melihat ada foto makhluk yang mengikuti Ana. Tapi ini dengan wajah hancur. Astagfirullah. Kemudian HP-nya mati. Lala terasa kesal dengan kejadian ini. Dia kembali tidur dengan menutup wajahnya dengan bantal dan membaca ayat kursi 3 kali sebelum memejamkan mata. Berharap dia tak diganggu lagi sampai pagi menjelang. Belum juga Lala tidur sepenuhnya, tiba-tiba dia mendengar suara seperti suara mamanya memanggil. Lala, panggil mama dari luar. Terdengar sangat dekat di telinga. Namun di kamar tentu Lala sedang sendirian. Kamar mamanya berada di belakang. Selisih 1 ruang yaitu kamar adik Lala. Lala keluar kamar untuk mengecek. Lala berjalan mengendap-endap
karena mencari sumber suara mamahnya. Kenapa mama memanggil dia jam segini? Apa mungkin mau mengajak tahajud? Saat melewati kamar adiknya, tengkuk Lala terasa panas. Lala mempercepat langkahnya, mencari mamanya ke ruang sholat. Di seberang kamar adiknya, nihil, tak ada seorang pun di sana. Pasti salah denger nih. Balik aja lah. Gerutu Lala kesal. Saat dia membalikan badan, tiba-tiba dia melihat makhluk wanita yang tadi muncul di layar handphonenya sedang menyeringai, tepat di depan wajah Lala. Wajah hancur berlumur darah. Itulah yang terakhir Lala lihat sebelum dia kemudian dia pingsan. Teriakan Lala seakan tak ada siapapun yang mendengarnya. Dia juga tak sadar jika tubuhnya dipindahkan oleh makhluk itu ke dapur. Makhluk itu menyeringai dengan jahat. Meski siluman yang mengikuti Lala tidak bisa memperdaya Lala, tapi makhluk wanita ini bisa membuat malam Lala tak tenang. Di sisi lain, azan subuh berkumandang. Mama Lala menuju ke dapur untuk memasak nasi sebelum berwudu. Sesampainya Mama di dapur, beliau merasa tersandung. Mama Lala menunduk dan melihat betapa terkejutnya mendapati Lala tertidur di lantai dapur. Langsung saja Mama Lala membangunkannya, menggoyangkan tubuh Lala sampai Lala terbangun. Lala, kamu ngapain tidur di sini? Tanya Mama Lala sambil terus menggoyang tubuhnya. Apa sih, Ma? Ya Allah, kenapa Lala tidur di sini sih? Bukannya... Lala bergumam, dan Mama Lala mendengar hal itu sontak bertanya pada Lala lagi. Bukannya apa, La? Kamu ngelindur kok ya pindahnya ke dapur sih? Tanya Mama Lala heran. Iya kali, Mah. Udah subuh ya? Lala ke kamar aja, Mah. Sholat di kamar, kata Lala sambil beranjak dari dapur. Di sisi lain, Lala telah selesai bersiap. Meskipun kemarin dia izin tidak masuk dan suratnya menyusul. Semua sudah dipersiapkan sepulang dari Gambang. Surat izin sakit palsu dari dokter yang ia bayar supaya dia tidak ada absen merah. Dia bergegas ke dapur untuk mengambil sarapan dan duduk di kursi. Lah, uang bensin kamu Mama taruh di meja ya. Mama mau antar adekmu ke sekolah dulu. Pamit Mama Lala. Bentar, Mah. Lala mau ngomong bentar aja. Jadi kemarin pas nginep di rumah Ayu, Lala gak sengaja jatuhin HP mamanya Ayu. HP-nya di dapur. Lala pas ambil air minum, jatuh sampai pecah. Kata Lala menunduk. Terus? Kamu mau minta uang sama Mama buat gantiin? Mama mana punya uang. Lagian kamu ceroboh sih. Minta sama papa kamu aja ntar, jawab Mama Lala kesal. Lala gak mau minta sama papa Mama kok. Lala mau bantuin jaga toko mamanya Ayu sebulan gak digaji, tapi dikasih bonus penjualan aja. Boleh kan, Ma? Jadi selama Lala praktek kerja, yang sepulang praktek, kalau Lala udah masuk sekolah ya sore sampai malam toko tutup. Jawab Lala meyakinkan mamanya. Ya udah, itu namanya tanggung jawab. Nanti Mama kasih tahu deh sama Papa. Biar kalau kamu pulang malam enggak dicariin, tapi jangan bohong loh. Mama Lala berkata sambil menunjuk Lala dengan telunjuknya. Oke, Ma. Mama bisa jenguk Lala kalau nggak percaya. Bohong kan dosa, Ma. Kata Lala kemudian dia menaruh piringnya yang sudah kosong ke susunan piring kotor. Ya udah berangkat sana, hati-hati. Ya, Ma. Assalamualaikum. Salam Lala pun dijawab mamanya. Waalaikumsalam. Mereka ke depan bersama. Di kantor tempat kerja, semua orang sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Lala dan Sari juga sibuk dengan handphonenya. Sesekali Sari bermain Facebook di komputer karena ada wifi. Jadi dia kalau nggak buka Facebook ya lihat YouTube pakai headset. Tak disangka, Sari membuka beranda yang muncul adalah status Rama. Siapa lagi kalau bukan mantan pacar temannya itu? Lah, ini mantan kamu kan? Bikin status di Facebook nih, lihat deh. Ajak Sari sambil menarik wajah Lala dengan kedua tangannya. Apa sih? Apa? Rama bikin status berpacaran dengan Meli. Coba deh klik FB-nya. Meli siapa sih? Pinta Lala pada Sari. Cie yang kepo. Oi, masih cinta ya? Sari malah meledek. Lala hanya menanggapi dengan kecut. Dia pun merebut mouse dari genggaman Sari dan menggeser kursi beroda milik Sari menjauhi layar. Sari hanya cekikikan melihat tingkah Lala yang sepertinya belum ikhlas
dengan hubungan singkatnya dengan Rama. Setelah mendapat informasi, Lala berniat menemui pacar baru Rama dan memperingatkan supaya pacar Rama tidak bernasib sama dengannya. Memang terdengar sepele banget. Namun di saat Lala sedang melamun, tiba-tiba ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Lala segera keluar dari ruangan dan mengangkat panggilan di toilet. Halo? Halo, ini Andi. Andi? Iya, kemarin kan digambang bareng, masa lupa? Ya elah, kirain siapa? Kenapa emang? Kok tahu nomor handphoneku? Ya kemarin dikasih Mbak Ayu. Oh ya, aku punya temen namanya Arif. Kemarin malam dia ke rumahku. Ternyata sampean temennya Arif ya? Arif yang mana? Yang sekolah di SMA 1, mungkin sampean lupa kali. Oh, Arif yang itu? Iya inget. Aku cuma kenal lewat Facebook dan WhatsApp aja sih. Belum pernah ketemu langsung, makanya asing. Kenapa emang? Udah move on dari Rama belum? Nanya yang lain aja lah. Kemarin Arif cerita sama aku, katanya dia suka sampean Mbak. Cuma dia belum berani ngajak sampean ketemu. Pas kemarin aku cerita kalau Mbak Lala abis kena teror gaib, Arif nangis gitu Mbak. Ih, masa sih? Ya elah Mbak, bohong kan dosa. Katanya Arif juga udah sebulan lebih gak kontak sampean. Iya sih, pas aku mau praktek kerja. Jadi chat terakhir lupa balas sampai sekarang ketindih. Kabarnya gimana? Coba sampean hubungi gitu loh. Ya wes ya Mbak, ini jam istirahat sekolah udah habis. Udah bel, Assalamualaikum Mbak. Oh oke, Waalaikumsalam. Percakapan dengan Andi di telepon berakhir. Lala merasa bersalah. Karena praktek kerja, dia merupakan seseorang yang sering mengiriminya pesan dengan perhatian penuh. Sampai saat praktek, dia lupa sama Arif. Aku pengen minta maaf sama Arif, tapi aku malu. Ntar malam aja lah aku chat dia. Batin Lala sambil menuju ke kursi empuknya. Dia sudah tidak minat stalking Facebook Rama lagi. Lagi pula, butuh waktu untuk memberitahu cewek yang didekati Rama saat ini. Langit sore terlihat indah. Sinar matahari yang hampir terbenam memantulkan cahaya yang unik pada langit di atas sana. Burung-burung yang berterbangan kini telah kembali ke sarangnya. Lala yang duduk di teras rumah sambil membuka layar handphonenya. Dia mencari-cari chat Arif yang tenggelam, entah di bagian mana. Lala juga lupa belum save nomor Arif, jadi harus scroll satu persatu. Nah, ini ketemu. Chat aja lah, toh dia lagi online. Sambil nunggu adzan maghrib, gumam Lala. Assalamualaikum Arif. Waalaikumsalam. Iyalah, kenapa? Lagi sibuk gak sekarang? Oh enggak, ini di kamar, baru beresin buku habis ngerjain PR. Kamu? Di teras, Rip. Oh ya Rip, aku minta maaf ya, balesnya chat kamu telat pakai banget. Aku habis hibernasi. Gak usah dipikirin, gak apa-apa kok lah. Ya udah Rif, sampai nanti, mau sholat dulu. Oke. Percakapan di chat pun berakhir. Lala masuk ke dalam dan sholat maghrib sebelum dia pergi ke meja makan. Sementara itu, di meja makan. La, kamu kapan mulai bantuin mamanya Ayu? Tanya mama Lala. Sementara pas Lala praktek, cuma hari Minggu aja mah. Ntar kalau praktek udah selesai, ya hari biasa masuk, minggunya enggak. Lala menjawab sambil mengambil nasi di piring makanannya. Ya udah, kirain kamu lupa berangkat ini tadi. Mama Lala mengakhiri pembicaraan untuk kemudian makan malam dengan Lala dan adik Lala. Seperti biasa, Papa memang pulang telat. Setelah selesai makan, Lala kembali ke kamar dan membuka chatnya dengan Arif. Kebetulan Arif sedang online. Arif, udah salat maghrib? Udah kok, ini lagi tiduran di kamar. Kamu ternyata temenan sama Andi ya? Tahu dari siapa lah? Dari Andi dong. Maaf ya kalau aku ada salah Arif. Lupain aja lah. Oh ya, karena kamu kenal Andi, kalau ada apa-apa, minta tolong saja sama Andi. Dia pasti mau bantuin kamu. Apa aja? Maksudnya apa nih? Ya, kalau kamu butuh bantuan apapun, minta tolong sama Andi aja. Dia pasti mau bantuin kamu. Anggap aja udah kenal lama, meski kalian baru kenal. Ya elah, gak enak lah sama Andi. Dia aja kemarin abis kena musibah gara-gara aku. Sesama manusia harus saling tolong menolong lah. Iya deh, iya. Aku pamit Jala, mau kemana? Aku mau beli sesuatu. Ya udah hati-hati ya, sampai besok lagi. Aku ngantuk. Berbahagialah mimpi yang indah. Aku pamit. Iya, yaelah pamit lagi. Wak 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 wak. Arif mengirimkan emoticon bunga serta love. Percakapan Lala di chat dengan Arif sudah berakhir. Lala tersenyum-senyum membaca pesan Arif. Tentu saja bisa mengobati rasa kecewanya pada Rama. Arif memang baik.
Lala menyesal mengabaikan Arif. Lala pun tertidur pulas sampai pagi menjelang. Lala mengecek handphonenya, tak ada pesan dari Arif. Mungkin dia sudah ke sekolah. Biasanya handphonenya ditinggal di jok motor dan sengaja dimatikan. Lala sudah pernah diberitahu dulu. Lala pun bersiap berangkat ke kantor untuk menerima tugas-tugas dari Pak Edi. Siapa lagi? Memang Pak Edi yang sering memberi tugas ringan untuk anak-anak yang praktek. Di tempat kerja sangat membosankan. Lala yang berharap Arif memberinya kabar, tak kunjung ada chat masuk. Bahkan terakhir online Arif jam 10 malam. Padahal chat dia dengan Lala terakhir jam 7 malam. Mungkin Arif tidur jam 10 malam. Lala menunggu hingga jam kantor sudah selesai, kemudian dia pulang. Sesampainya di rumah, Lala mandi dan ganti baju. Tak ia dapati chat Arif. Mana mungkin jam segini belum on lagi, gumam Lala. Hingga hari berganti hari, minggu pun tiba. Andi menelpon Lala dan ingin mengantar Lala jika dia membantu di toko Ayu. Lala merasa merepotkan Andi, tapi Andi memaksa Lala. Jadi Lala pun menuruti Andi. Sekalian dia mau tanya tentang Arif yang menghilang. Setelah Lala diantar Andi memberikan sesuatu pada Lala. Nih buat kamu. Andi menyodorkan sebuah kalung berbentuk hati untuk Lala. Apa maksudnya? Lala heran. Pakai aja dulu, bawel amat mbak. Andi memaksa Lala memakainya, sehingga Lala kesal. Maksa banget, ya udah dipakai. Emang maksudnya apa? Lala balik maksa, Andi jawab. Itu dari Arif mbak. Andi mengatakan itu sambil menunduk. Hah, beneran? Makasih Arif. Surprise banget. Tapi kenapa kamu yang ngasih? Kok nggak dikasih sendiri sama Arif? Tanya Lala heran. Arif udah pergi jauh mbak. Andi masih terus menunduk. Emang pindah kemana? Pantesan WA-nya nggak aktif di beberapa hari. Lala mengangguk-angguk. Satu pesan dari Arif sebelum dia pergi. Dia sayang sama sampean mbak. Dia nitipin sampean ke aku supaya kalau sampean salah jalan dan butuh apapun, bisa minta tolong sama aku mbak. Andi tetap menunduk. Bersambung. Apakah ini efek dari siluman babi yang masih belum 40 hari? Kalau ada cowok yang naksir si Lala pasti akan celaka cowoknya. Gitu gak ya? Cari tahu di bagian berikutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya.